Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Hari ini kuliah matematika teknik kimia, namun mohon maaf saya tidak bisa kuliah online ya secara langsung dengan kalian karena ada kegiatan berupa rapat ya. Namun saya sudah menyiapkan materi ini untuk kalian. Materi untuk matematika teknik kimia di minggu ketiga ini adalah persamaan diferensial eksak. Dan jangan lupa minggu depan kita itu ujiannya evaluasi untuk persamaan diferensial. Apa aja? Ada pemisahan variabel, lalu ada juga kemarin homogen sama eksak. Jadi ada 3 materi yang sebenarnya notabene sudah kamu pelajari saat matematika ya, kalkulus lah kalau kita bilang. Jadi ada turunan dan integral itu merupakan konsep dasar di sana. Dan juga kita sudah belajar integral parsial segala macamnya dengan menggunakan pemisahan, sehingga ketika kamu menemui persamaan yang cukup membingungkan itu sudah bisa kamu jawab. Bukunya apa saja? Yang pertama tuh buku yang yang ini ya, yang terbitan dari saya ya. Lalu ada buku punyanya ini punya saya ya, ini punyanya Pak Darmo Wijoyo ya. Yang ini tuh bukunya Pak Daud Pinem ya, ceritanya di halaman yang ini maksudnya ya, biar nggak lupa. Ini dia. Kalau buku yang ini kan udah tahu ya ordernya di mana ya, tinggal lihat aja deskripsi di YouTube ya, itu di sana ada di about ya. Jadi ada 3 buku yang dipakai sebenarnya yang bisa saling membantu jika memang kamu harus butuh dasarnya dan kawan-kawan. Sebentar ya. Saya pakai bukunya Daud Pinem ya di sini, pakai diferensial eksak. Nanti akan saya contohkan satu soal ya, contoh soal di sini, dan akan di breakdown. Memang buku Daud Pinem ini cukup kalau saya bilang ya, cukup bagus kalau buat latihan saya bilang, karena dia menyimpan banyak misteri di sini, dan jadi buat kamu tuh kayak merasa punya tantangan, punya kesempatan untuk mengulik buku ini. Buku ini paling cuma 1 halaman atau setengah halaman, namun cukup menguras jiwa sebenarnya kalau bagi yang nggak suka. Tapi kalau yang suka, asik aja sih sebenarnya ya. Oke, persamaan diferensial eksak, kembali lagi ke pelajaran kalkulus. Misalkan kita punya kita mempunyai fungsi 2 variabel. Fungsi 2 variabel itu maksudnya alfabet ya. Jadi kalau di sini tuh fungsi alfabet, yaitu X dan Y kalau di sini dikatakannya. Tapi ya bebas ya mau huruf apa aja ya. Kalau saya biasanya saya ganti hurufnya ya, A, B, C, D, E ya, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Jadi jangan terpaku ya. Karena nanti mungkin kalau di ujian saya nggak pakai XY, saya pakai huruf yang lain ya. Kenapa? Untuk membiasakan diri kamu nanti kalau ketemu dengan persoalan yang matematika teknik kimia itu kan ada T suhu, T waktu, L panjang ya, macam-macam di sana ya. Oke, diferensial total dari fungsi 2.74 diberikan oleh, dia bilang di sini ada fungsi x, y. Jadi dalam fungsi ini punya variabel x dan y. Ya, dimana x kuadrat ditambah y kuadrat min 3x pangkat 3 y kuadrat min 3x kuadrat y pangkat 3 6 mana? Oke, 6 tanda nggak kelihatannya. 6x ya di sini. 6xy plus 15. Diferensial total dari fungsi 2.74 diberikan oleh, jadi nanti untuk yang ini kayak dilakukan pemisahan dulu ya, yang mana sebenarnya dia adalah bagian dx dan mana bagian dari dy. Ini ada do ya, yang bentuknya kayak ini nih, itu bacanya do, maksudnya diferensial parsial ya. Ini juga ya, itu do bacanya, dan itu sebenarnya ya diferensial ya kita bilang. Sehingga ketika mau dibedakan, jadi persamaan yang di sini itu diturunkan terhadap x dan y. Kan di sini kan nggak jelas ya, persamaan tersebut yang diberikan itu bagian dari dx yang mana yang diturunkan terhadap. Jadi seperti yang
materi kuliah sebelumnya saya bilang ada suatu persamaan, dia tidak diketahui diturunkan terhadap siapa, maka turunkan terhadap variabel yang dimilikinya. Di variabel ini ada X dan Y, jadi kamu turunkan secara ya naturalnya. Seperti X kuadrat, kalau diturunkan kan hanya ada variabel X, maka dia hanya 2X saja jawabannya. Ketika Y kuadrat diturunkan, jadinya apa? Ya 2Y. Namun ketika di sini ada min 3, X pangkat 3, Y pangkat 2, sorry ya, maka turunannya itu jadi dua hal. Angka 3 itu konstanta ya, jadi dia diam saja. X pangkat 3 diturunkan berarti 3X pangkat 2. Di X ya, ditulis. Dikalikan dengan, sebentar kok ini jadi, oh iya betul ya, Y pangkat 2. Ditambah X pangkat 3 nya diam. Dikalikan dengan Y pangkat Y kuadrat, itu kalau turunannya adalah 2Y dy ya. Nah, jadi dia tuh ada dua hal di sini ya. Dua hal jawabannya itu. Mau terhadap Y saja atau terhadap X. Ntar ya, saya selesaikan dulu ya ini ya. Kedua dx ditambah 2x pangkat 3 y dy ya. Jadi dibiasakan bahwa konstanta itu di depan ya. Lalu karena ini alfabet XY, jadi kalau kita kembalikan lagi XY, jadi jangan sampai kamu ketikkan YX ya, misalnya AB kamu tulis BA. Kenapa? Barangkali nanti ada di jawaban-jawaban di belakang itu yang notabene dia itu ada pengurangan penjumlahan. Kalau kamu nulisnya YX XY, maka kamu sendiri yang akan kepusingan dengan apa yang kamu lakukan sebenarnya. Ya, jadi balik lagi, ketika ada suatu variabel di dalamnya dan tidak diketahui diturunkan terhadap siapa, maka diturunkan terhadap variabel yang dimilikinya. Seperti yang 3x pangkat 3y kuadrat, di situ ada variabel x dan y, maka harus kamu turunkan terhadap x dan juga terhadap y. Yang seperti konsep UV ya, yang UV apa namanya? Kalau konsep UV kan turunannya ya U aksen V ditambah UV aksen. Ya, jangan lupa yang seperti ini konsep yang dari awal, makanya di kuliah pertama saya kenalkan dulu dasarnya, jangan sampai misalkan lupa ya, tidak apa, tapi kan diingatkan kembali. Oke, lanjut di sini ada 6 plus XY, makanya 6 plus XY itu ya turunannya jadi ada dua hal ya, 6 XY, maka turunannya tuh 6 ya DXY ya. Oke, kita dx ini y ditambah x nya diam, turunkan y, jadi 6 y dx ditambah x dy ya. Jadi disesuaikan. Sedangkan kalau 15 itu tidak konstanta, sudah konstanta kalau diturunkan ya 0. Makanya jawaban di sini tuh lihat nih ya, x kuadrat turunkan 2x, ini 2y ya. Kalau yang ini mah karena sudah dijabarkan ya ceritanya, menjabarkan dari sini dia. Sudah menjabarkan dari sini dia. Kalau ini mah pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 6x pangkat 3 y dy, ini tambahnya. Ya, kalau yang di sini tuh sudah perpecahan di sini tuh. Jadi ini diturunkan terhadap x dan juga diturunkan terhadap y. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Sebaiknya jika kita mulai dari ekspresi ini ya. Ini sudah dapat nih dia persamaannya. Maka kita mengarahkan sebuah fungsi fx, y yang diferensial totalnya diberikan oleh 2,76 persamaan sini. Dimana itu dikatakan eksak. Jadi ketika soal diberikan itu harus bentuk variabelnya, namanya persamaan diferensial x ya, diferensial eksak.
maka persamaan yang diberikan itu pasti ada dx dan dy-nya. Kalau seperti ini itu belum dalam bentuk persamaan diferensial eksak ya. Lebih tepatnya bukan persamaan diferensial eksak ya, persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial seperti yang saya bilang kemarin kan ya, ini labelnya sebagai penentunya persamaan diferensial. Ya tinggal nanti dari soal itu dia mau diturunkan, mau diselesaikan pakai apa, persamaan diferensial eksak, pemisahan variabel atau homogen, dilihat dari situ ya. Nah karena ini sekarang mau jelasin tentang persamaan diferensial eksak, maka itu penyelesaiannya. Nah di sini ekspresi ya, maksudnya itu kayak wujud persamaan ya, adalah px, y dx ditambah qx, y dy. Nah suatu hal yang harus kamu ingat nih, lihat ya, kalau saya bilang tanda ini tambah, jadi tolong nanti kalau kamu punya persamaan, ubahlah dulu dia ke dalam bentuk tambah antara persamaan yang memiliki daerah dx dengan daerah dy. Ini saran saya ya. Jadi si tanda tambah itu ternyata cukup mempengaruhi beberapa hal nanti di belakangnya. Ya, kalau di sini udah ditambahkan ya sama dia ya. Jadi dia juga mencoba mengikuti. Nanti juga kalau kamu ketemu persoalan yang dia modelnya kurang, nah disitulah nanti akan ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi coba dilihat dulu persamaan ininya ya, persamaan dari awalnya ini adalah bentuknya tambah, maka nanti semua persamaan yang diberikan dalam soal coba ubahlah ke dalam bentuk ini terlebih dahulu. Nah persamaan dari 2.77 itu dikatakan persamaan diferensial eksak. Jadi dia model seperti ini. Jadi nanti suatu persamaan yang px, y itu akan diturunkan di sini terhadap bukan terhadap ya, ini maksudnya pxy ini adalah labelnya dx, maka sini do x. Sedangkan q di sini dia mempunyai label adalah y. Nah, ini ada suatu persamaan dia berikan ya di sini. Namun kalau di sini belum kelihatan bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial eksak sebenarnya ya. Karena di sini dia ada label dx dan di sini gy. Nah, sini g-nya belum diketahui. Saya akan masuk ke sebentar ya, ini apa nggak salah halaman takutnya? Oh nggak salah ya. Oke, di sini masih lanjut dia ya. Jadi kalau yang di atas ini saya tidak terlalu menjelaskan kenapa ini dia belum ke arah eksak yang dimaksud ya. Masih menjelaskan konsepnya, tapi yang ini tidak terlalu, bisa dikatakan tidak terlalu penting maksudnya. Kurang sopan juga ya. Bisa dibaca berulang oleh kalian lah ya. Saya skip yang ini. Oke, definisi 2.5.2 adalah persamaan diferensial. Ini dia balik lagi kasih bentuk persamaannya bahwa px, y dx ditambah qx, y dy sama dengan 0. Dinamakan eksak jika ada fungsi f, x, y. Sedemikian. Sehingga derivatif parsial, turunan parsialnya terhadap x adalah px, y dan derivatif terhadap y adalah qx, y. Jadi nanti setelah diberikan persamaan, dikelompokkan dulu mana daerah dx, mana daerah dy. Secara simbolik, definisi di atas mengatakan bahwa persamaan 2.83 dinamakan eksak jika fungsi x, y demikian. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini masih bilang itu lah, langsung deh latihan soalnya biar lebih paham ya. Pertama, konsep yang kita ingat adalah persamaan diferensial ya, p, x, y bla bla bla. Nanti kita harus buktikan dulu dia tuh eksak apa enggak eksak. Gimana caranya? Nah, jangan lupa tadi yang saya bilang, persamaan yang diberikan itu kamu ubah dulu ke bentuk tambah ya. Diingetin lagi ya. Setelah itu nanti persamaan yang daerah sini, ini kan labelnya dx ya. Persamaan sini labelnya adalah dy. Nah, nanti akan diputar, ditukar. Jadi nanti daerah si P itu akan diturunkan terhadap Y, sedangkan yang di sini DY diturunkan sama terhadap X. Nah, apakah hasil turunan ini sama? Kalau sama namanya eksak, kalau nggak sama namanya nggak eksak ceritanya ya. Oke, setelah selesai di sini ya, lalu kamu masuk ke dalam persamaan yang dimana kamu bisa pilih persamaan 2.88 atau 2.89. Yang menjadi pembedanya adalah daerah ininya.
lihat batasnya. Lihat batasnya dan lihat batasnya. Oke. Lalu sama yang ininya. Ini adalah daerah Q, sedangkan ini daerah P. Lihat ininya juga, ini daerah DY, ini adalah DE. Lihat ya, kamu boleh pilih salah satu. Nanti saya kerjakan yang 2.88, coba kamu kerjakan yang 2.89 ya. Agar melatih apakah caranya tuh sama aja. Sebenarnya sama, tapi maksud saya kamu juga membuktikan bahwa langkah yang pilihan pertama dan pilihan kedua itu sebenarnya langkah yang pada akhirnya jawabannya sama ya. Nanti saya yang coba adalah yang 2.88 ya, saya bilang. Oke, ada contoh nih. Satu contoh ini akan saya berikan bagaimana langkah penyelesaiannya. Dan nanti kamu selesaikan untuk contoh-contoh yang ada di sini nih. 2.52, 2.53, dan juga latihan soal yang ada di belakang. Ya, jadi yang dikerjakan nanti itu adalah contoh soal ini sebagai pribadi kamu ya. Bisa jadi gini, 2.51 saya selesaikan dengan 2.88 ya. Nanti kamu selesaikan dengan 25.1 dengan cara 2.89. Lalu kamu lanjut ke 2.52, 2.53 dengan cara 288 atau 289 silakan ya. Karena tadi sudah dites dengan 2.51. Selebihnya setelah itu kamu silakan kerjakan latihan soal. Biasa setelah kuliah dari video ini saya kan minta resume dari apa yang saya ajarkan nih ya. Kamu buatlah resume ya, buku catatan kamu ya, nanti tinggal kamu fotokan sebagai bentuk saya tahu kamu setidaknya sudah belajar, memastikan itu dulu ya. Oke, kita masuk ke contoh bahwa ada cos y dx min x sin y min y kuadrat dy sama dengan 0. Kita suruh cek dulu nih eksak nggak eksak. Ingat yang saya bilang tadi nih, tandanya nih, jangan sampai lupa ya. Karena ini kan sudah terpisah. Ya. Oke. Saya kasih tahu dulu cerita-ceritanya ya, nanti saya tunjukkan bagaimana menghitungnya. Nah, pertama kita sudah tahu ini daerah PE, ini daerah si QXY. Sudah itu kita harus labelkan dia harus sama dengan seperti ini. Ya, setelah sama seperti ini, saya ambil dulu wordnya. Mana ini wordnya? Saya kecilkan ya. Saya kecilkan di sini agar bisa ngeliat ini maksudnya ya. Persamaan diferensial eksak, bentar, ini hitam semua ya, jangan di bold. Oke, bentar, ini kita lihat yang ini agak besar dikit. Oke, buku Darmo Wijoyo, nggak saya apa Dharma Wijoyo ya, saya suka lupa. Oh, Dharma Wijoyo, Dharma Wijoyo. Halaman, oh di sini sih halamannya 22 ya. Contoh soal apa tuh 2.5.1 ya. Dia bilang apa namanya, langsung soalnya aja ya. Tunjukkan bahwa persamaan berikut adalah eksak dan tentukan keluarga ya, satu parameter penyelesaian. Maksudnya yang tadi 2.8 sama 2.89 ya. Oke, saya buat di sini fresh dari ininya ya, apa namanya itu, mana ya, saya jadi lupa sini. Bentar ya, ngoeng. Oh ini dia equation, maksudnya cos y dx min x sin y min y kuadrat sini
dy sama dengan 0 ya. Ini soal yang diberikan ya. Nah, penyelesaian. Langkah pertama, ubahlah persamaan di atas sehingga ini ya, kita tadi kan bilang kita harus ubah ini dulu ke dalam yang tambah-tambah tadi tuh ya. Ini kita ubah menjadi tanda tambah, maka ini jadi min, ini jadi plus ya. Ini sudah selesai. Ini udah terpisah ya, sudah terpisah mana x mana y ya. Maka kita bisa ubah ini p x, y dx ditambah q x, y dy sama dengan 0. Nah, ini kamu tinggal lihat ini persamaan yang 2.86 ya. Nah, sudah selesai. Kok ini mepet amat ya? Memang gini kah? Jadi agak enak ya. Nah, udah selesai ini. Kita langkah 2 lah ya. Oke lah. Eksak ya. Eksak jika dan hanya jika. Ini dia buat lagi. Gimana ya? Oh, ini ada do-nya. Do p x, y di sininya adalah mana? Do lagi do y ya. Jadi daerah x itu akan diturunkan terhadap y. Oke, ini kita copy saja. Ini kita ganti q ya, ini kita ganti x. Oke, secara nggak langsung daerah yang di sini yang cos oke lah, saya jelaskan di sini lah ya. Secara nggak langsung itu adalah cos y ya. Lalu sedangkan kebalik coy, maaf ya. Ini kita ubah menjadi q. Ini adalah si ini sendiri. Karena ini sudah tambah, jadi aman deh. Oke. Nah, karena ini sudah tahu, ya udah kita turunkan persamaan ini nih. Kan kita mau cari turunan kan? Di sini kan ini turunan ya. Oke, di sini sudah dapat. Oh, ini saya buat tabel aja deh biar enak. Oke. Ini jadi saya do p karena ini diturunkan terhadap mana ya? Terhadap y ya, maka ini harus diturunkan terhadap y. Ya. Cos turunannya min sin ya. Benar nggak sih? Iya, min sin y dy. Lalu yang di sini dq ya. Ini saya turunkan dengan 2 hal ya, biar kamu tahu ceritanya ya. Oke, saya min x turunannya berarti min 1 dx dikalikan sin y. Ini yang kurung itu saya maksudkan adalah merupakan
turunannya yang diturunkan ya, terus ditambah, namanya kan UV ya, jadi ini apa namanya, ini karena min ya, jadi bingung saya. Min X sin turunannya cos Y dy ditambah Y2Y itu Y kuadrat turunannya adalah 2Y dy. Salah ini. Oke, ini sudah. Nah, karena ini hanya diturunkan terhadap X, maka yang lainnya itu adalah 0. Berarti yang dy-nya ini ya diganti ya. Saya ganti jadi 0. Terus yang ini juga saya ganti 0. Kalau jadi 0 kan yang selesai cuma ini saja. Oke. Tapi ini belum rapi, kita rapikan. Jadinya langsung saja. Min sin Y D kode dx ya, dx. Sama ya jadinya ya. Nah, kita ambil ini. Oke, terus saya tulis lagi ini cukup saja mengambil do ininya enggak. Oke, ini dapat sama dengan ini. Jadi tidak lagi melihat ini dia. Ya. Tapi di sini label D sama DX-nya nanti kita hilangkan karena kan diturunkan terhadap situ sama-sama ya. Berarti nanti dia sudah dapat. Ini dia. Jadi secara nggak langsung ini nih do P terhadap Y hasilnya adalah ini ya. Nah, dengan demikian adalah ini setara ya, min sin Y, maka persamaan yang diberikan adalah eksak seperti itu ya. Kalau eksak nanti kita selesaikan dengan bentuk persamaan yang 2.8 ya. Kita selesaikan dulu dengan model di sana. Ada dua metode penyelesaian. Yang pertama adalah insert lagi ya, f, y sama dengan ada integralnya, cari integralnya, ini x0 terus di sini adalah x nya sendiri, terus ini p x, y dx ditambah, ini saya hanya mengcopy yang 2.8 ya. Jadi kamu bisa coba di sana Q x y d. Nah, yang ini tuh diubah. Q0 sama dengan C ya. Jadi lihat nih, ini integralnya x0 dari x0 hingga x. Di sini tidak ada label, hanya px, y dx, berarti itu persamaan itu saja. Sedangkan ketika Q, nah nanti di situ yang ada label x-nya akan dinilaikan dengan x0, di mana x0 itu adalah 0. Oke, yang kedua,
mirip dengan ini sebenarnya. Yang bedanya adalah sebelah sininya itu jadinya Y. Terus sebelah sini jadi QXD, ini jadi DY. Lalu di sininya adalah X. Sini adalah X. Ini jadinya P. Lalu sini jadi X ya. X, ini jadi Y. Oke, sebelah sini berubah jadi DY. Tetap ya, DX ya. Sorry, salah. Oh, berarti saya yang salah di sini. Ini jadi DY. Oke, ini langkahnya ya. Saya akan gunakan penggunaan metode penyelesaian 1. Nanti kamu coba dengan metode penyelesaian 2 ya. Nanti contoh soal yang 25.2, 25.3 ya, bolehlah salah satu saja ya. Sudah terlatih pasti. Oke, dengan model seperti ini yang saya ambil dulu ya. Oke, terus ini sudah ada, saya tuliskan, saya ubah nih ya di area yang sini ya. Px, y nya tadi mana nih persamaannya? Ini dia cos y. Ini berarti saya ganti dengan cos y. Terus yang sebelah sini dengan si ini. Jangan lupa dikurungin karena ada tanda apa ya? Ada tanda negatif di sini. Oke, ini sudah. Lihat hati-hati ini x, 0, x, 0. Nah, jadi saya kasih tahu di sininya ya. Dimana? Aduh. X0 adalah 0. Jadi persamaan yang ini itu saya ganti nih yang sebelah sini dengan angka 0 ya. Yang ininya doang daerah sini aja karena kan hanya daerah Q saja ya. Oke, sudah selesai. Kita ganti lagi di sini. Min 0 kali ini ya habis, hanya Y kuadrat semata ya. Maka ini hanyalah Y saja. Nah, setelah selesai seperti ini, integralkan ya. Ini fx, y ini bisa dihilangkan sebenarnya, tapi tidak apa ya. Seperti ini. Integral dari cos y, sin turunnya cos, integralnya berarti sin ya. Oke, jangan lupa itu ada daerah batas. Berarti ini sin y. Terus saya kasih batas sini karena ada garis batas yang mana tuh? Mana ya? Sebentar ya. Mana ini? Yang ada titik 2 di depan kanan kiri. Oh bukan, ada garis tegaknya. Bentar ya, kok jadi lambat. Bukan. Ada garisnya setahu saya. Ini lalu saya kasih yang ini. Ini dia. Ini kan batasnya tadi adalah x0 ya, x0
0 yang atas hingga X. Nah, dah ini ya. Yang bawah ini kita integralkan. Tambah ya, integral ini mah itu ya, setengah sepertiga 1/3 Y pangkat 3, dimana batasnya adalah Y0 sama Y sama dengan C. Oke, ini kita ubah, ini Y-nya diubah jadi sin X. Ingat ya, sin itu nggak ada sin saja, adanya sin A, sin B, sin C ya. Jangan sampai ini jadi kurang sin X0 itu maksudnya 0 ya di sini ya. Saya kasih tahu ya, dengan 0. Jadi sini 0. Kita kurangkan. Berarti sininya saya ganti sama dengan 0. Ya, semualah saya ganti ya sini ya. Saya kasih tahu ya. Biar paham. Terus sini juga ya. Oke, ini dia. Oke, bawah sini sudah. Belum ya? Ntar ya, nanggung ya. Terus yang ini juga sama. Oke, kalau ini sudah dimasukkan garis batas, maka sebenarnya yang ini tidak ada lagi angka-angka ini. Ups. Oke. Nah, yang ini jadinya adalah Y saja ya ini ya. Nah, ini langsung sajalah ya. Dikurang Y. Y lagi. 0/3 ya. Nah, kalau ini udah selesai mah itu dihilangkan. Oke, seperti ini. Jadi ininya jadi sin 0 kan 0 ya. Nah, yang ini kan 0 juga. Selesai. Duh. Ini jadinya sin X saja. Terus ini keluarkan Y/3 nya. Oke. Aduh, kok masih ada ini ya? Harusnya tidak perlu ada ini. Back. Oh. Seperti itu. Oke. Harus saya rapikan dulu. Oke, jadi saya tarik dulu ya. Yang ini saya ke bawah. Jadi penyelesaian persamaan
diferensial ini melalui metode eksak memberikan hasil berupa ini dia, sama dengan C, karena kalau 0 kan diintegralkan C ya. Oke, ini untuk salah satu langkah yang menggunakan penyelesaian satu ya. Ya silakan kalau mau menggunakan penyelesaian persamaan 2 ya, di sini silakan saja ya. Jadi inilah langkah dari penyelesaian dari persamaan tersebut menggunakan metode penyelesaian eksak. Kamu bisa 1 atau 2. Nah, sekarang yang kamu lakukan selain meresume, saya ulang lagi, contoh 25.1 ini kamu selesaikan dengan menggunakan metode 2. Lalu kamu selesaikan lagi yang sebelah sini 25.2 dan 25.3. Silakan gunakan metode yang mana? Metode 1 atau 2 silakan ya. Itu untuk yang kamu catat di buku latihan kamu, di buku catatan kamu. Lalu ada latihan soal yang ada di buku ini ya. Silakan dicari, dan juga bukunya punyanya Pak Pinem ya. Itu juga untuk yang eksak. Banyak latihan ya sama kawan-kawan yang lain. Itu aja hari ini perkuliahannya. Ya, saya menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan dengan eksak, dan pastikan langkahnya digunakan satu persatu, karena kalau kamu selip ya nanti akhirnya bukan nemuin jawaban tapi jadi muter-muter kemana-mana ya. Sebentar, ini 0 min 0, oh iya betul ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi di channel Desius selanjutnya, dan saya ucapkan selamat pagi, bye.